Oke, bolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Angger Paling Ngawur. Di sini saya mau bikin tutorial tentang pemasangan karbon Kevlar. Nah, di sini pakai timbangan, siapkan timbangan digital, terus kuas. Nah, di sini saya untuk kuasnya, ini saya potong untuk pengaplikasian gel coat-nya. Kenapa saya potong? Karena kalau panjang, karakter dari gel coat itu sendiri kental ya, jadi nariknya berat. Kalau untuk kuasnya tidak kita potong, nanti kesusahan pas nariknya. Nah, di sini untuk medianya sudah kita kasari, pokoknya pakai amplas paling kasar, kemudian kita baretkan pakai cutter juga ya, biar lebih paten kali bolo. Di sini untuk serat karbon fibernya atau karbon Kevlar, sering disebut karbon Kevlar, ini menggunakan yang semi weblok ya, jadi tidak mudah kusut, ukuran 220 GSM. Di semakin kecil ukuran GSM itu semakin besar anyamannya. Oke, langsung saja untuk proses pemotongan. Di sini kita potong serat karbon Kevlarnya itu jangan terlalu ngepres dan jangan terlalu lebar. Kalau lebar mubazir bahannya, kalau ngepres itu nanti hasilnya kurang maksimal kalau ada yang kurang dikit-dikit. Kita letakkan medianya, kemudian kita kita potong lebihin ya. Kira-kira nanti kalau misal bodinya itu ada tekukan, itu sampai, jangan dipres. Kalau dipres dengan tujuan menghemat bahan, itu kemungkinan kalau ada kurang bahan itu nanti malah repot sendiri, jadi bahannya malah terbuang sia-sia. Oke, potong saja. Ini saya potong sesuaikan bentuknya ya, karena ini nanti bisa gunakan lagi buat yang karbon yang kecil-kecil, jadi nggak banyak bahan yang terbuang. Oke, setelah kita potong untuk mal karbon fibernya atau seratnya, kemudian kita aplikasikan gel coat. Setelah ini sudah kita mal ya, sudah sesuai ukuran. Lanjut kita pemasangan gel coat. Setelah kita pemasang pengemalan, kita langsung siapkan gel coat. Nah, di sini saya menggunakan gel coat ini 2 komponen. Ini gel coat paling simpel menurut saya, jadi cuma 2 bahan dan daya rekatnya juga bagus, terus harganya juga lumayan terjangkau. Untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Ini tanpa aerosil, tanpa pigmen warna, ini sudah langsung hitam. Untuk di sini pencampurannya 1:1 karena satu botol itu 250 ml, ada 2 botol jadi 250 gram maksud saya. Ada dua komponen jadi 500 gram atau setengah kilo ya, setara dengan setengah kilo. Campurkan yang hitam itu pokoknya 1:1. Di sini saya 20 gram. Kemudian ini yang hitam, ini sudah hitam pekat. Kemudian untuk yang yang satunya itu agak coklat warnanya. Jadi ini tidak perlu pigmen warna seperti gel coat yang lainnya. Ketika menggunakan resin epoksi, terus kita kasih gel coat dan kita kasih pigmen warna. Jadi ini tidak perlu pigmen warna dan tidak perlu aerosil. Jadi emang benar-benar simpel menurut saya. Ini gel coat yang paling simpel setelah saya coba-coba, tanpa kita harus membeli pigmen lagi, dan pencampurannya pun cuma 2 komponen.
Setelah kita campurkan dengan perbandingan yang sama, aduk secara merata. Ngaduknya harus benar-benar merata polo. Kalau tidak merata nanti ada bagian yang nggak bisa kering, tuh nanti malah repot. Aduknya agak lama dikit nggak apa-apa. Nah seperti ini penampakan ketika kita pengolesan. Jadi ini agak berat ya pengolesannya ya. Seperti ini. Jadi kalau kuasnya tidak kita potong itu otomatis susah ya untuk pengaplikasiannya. Jadi ini kita kuas-kuaskan menggunakan kuas yang sudah potong itu lebih enak. Jadi kuasnya kan ketika kalian sudah potong itu jadi otomatis kaku ya. Untuk kuasnya itu kaku, jadi kaku. Pernah dulu pertama pas pengaplikasian saya nggak potong kuasnya kan panjang, terus agak susah pas pengolesannya. Akhirnya saya inisiatif buat potong bagian ini. Sebenarnya kalau pakai tangan pun bisa, misal kalian pakai sarung tangan karet terus dioles-oles bisa, tapi di sini ya lebih enak pakai kuas. Jadi untuk pengolesannya itu lebih ditekan, jangan ngambang-ngambang, biar karena ini kan sudah ada baretan cutter, jadi untuk gel coatnya itu bisa masuk meresap ke sela-sela. Kalau pengolesannya ngambang itu kurang masuk dan kurang merekat nantinya. Oke, setelah itu kita jeda 45 menit, dan ini setelah sekitar 40 menitan lah kalian coba tekan-tekan sering dicek aja karena tergantung suhu juga. Kiranya kering 80% lah ya, masih lengket tapi tidak bekas di tangan, masih lengket banget. Karena ini kalau kelewat terlalu kering dikit itu seratnya susah nempelnya, nanti malahan daya rekat dari serat ke gel coatnya kurang. Jadi kalau misal siang hari terus sama malam hari pun beda. Kalau siang cepat kering karena suhunya itu otomatis kan agak panas. Kalau malam itu dingin, jadi agak lama keringnya. Biasanya kalau saya sore itu juga agak lama keringnya. Mulai pengaplikasian gel coat itu sore biasanya juga agak lama. Kalau siang itu cepet banget keringnya. Ini buat kalian yang suka kerja cepet itu cocok banget ya. Jadi nggak perlu kelamaan nunggu 1-2 jam. Kalau pas siang 30 menitan itu udah lumayan kering ya, udah sekitar 60%-an lah kering lah. Kita untuk penempelannya ditekan-tekan secara merata. Perlu diperhatikan untuk di bagian lekukan kita perlu tekan-tekan berulang-ulang kali karena nanti takutnya rawan mengangkat ya. Setelah sela-sela kita tekan-tekan dan sudah masuk semua membentuk part bodinya. Di sini bisa kalian lihat walaupun kita sudah baret-baret menggunakan cutter dan terlihat sangat kasar, itu tidak berpengaruh pada serat karbon yang kita tempel. Jadi motifnya nggak bergelombang, masih aman karena sudah ketutup gel coat yang lumayan tebel. Jadi nggak perlu khawatir di baret-baret nanti serat karbonnya gelombang, enggak. Justru malah kalau kalian tidak kasarin bodinya itu rawan ngelupas ya guys ya. Di sini apalagi yang pakai dasaran cat terus langsung di gel coat, nah itu sangat tidak dianjurkan. Soalnya kalau untuk karbon Kevlar sendiri itu harus benar-benar catnya bersih dan langsung pada medianya, dan media pun harus benar-benar kasar banget. Untuk amplas pun saya nah kita bisa cek ulang lagi bagian-bagiannya. Ini ada yang sedikit ngangkat, kita tekan-tekan lagi. Pokoknya dicek, ditekan-tekan secara merata. Kiranya sudah menempel semua, kita kemudian tunggu ke proses selanjutnya. Di sini untuk saya untuk jeda itu biasanya 1 hari. Misal dipasang hari ini, itu baru saya resin besok.
24 jam lah kira-kira ya. Untuk proses pelapisan resin itu nanti kita buat di video selanjutnya. Di sini untuk pembahasan tentang pemasangan serat karbon dulu aja, biar durasinya nggak terlalu panjang, nggak bosan nontonnya. Dan mungkin sekian ya video dari saya. Bila ada yang mau ditanyain silahkan isi di kolom komentar atau DM di Instagram saya juga bisa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.